Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ruby Rahmani dari kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat. Mengenai matkul gizi kesehatan masyarakat, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kebutuhan gizi bayi dan balita. Gizi sangat penting bagi bayi dan balita. Sebelumnya, bayi dan balita itu berbeda. Menurut Kemenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, yaitu di mana bayi adalah anak mulai dari umur 0 sampai 11 bulan, sedangkan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Pada periode ini terjadi yang dinamakan dengan periode emas pertumbuhan atau window of opportunity, yang artinya 1000 pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Pada periode ini juga terjadi fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut dengan growth spurt. Waktunya terjadinya pada bayi ini berbeda-beda, namun umumnya terjadi pada umur 7-10 hari, 2-3 minggu, 4-6 minggu, 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak bayi dengan dilakukan sebagai berikut. 1. Melakukan inisiasi menyusu dini atau disebut IMD segera setelah bayi dilahirkan. 2. Kebutuhan gizi bayi dapat terpenuhi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Beri makanan pendamping ASI atau MPASI dari makanan keluarga berbahan pangan lokal mulai bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. IMD adalah proses menyusu yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah melahirkan. IMD dilakukan dengan cara melekatkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. IMD memberikan kesempatan kepada bayi agar mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Manfaat dari IMD adalah 1. Mencegah terjadinya hipotermia, 2. Kunci keberhasilan ASI eksklusif, 3. Menurunkan risiko kematian balita, 4. Mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. ASI eksklusif artinya bayi yang diberikan ASI saja tanpa ada makanan dan minuman lainnya. Mengapa ASI eksklusif harus diberikan selama 6 bulan? Karena sistem imun bayi berusia kurang dari 6 bulan ini belum sempurna, sehingga apabila MPASI diberikan sejak dini, dia akan membuka pintu gerbang masuknya berbagai jenis kuman. Pada 6 bulan pertama kehidupan, organ pencernaan bayi belum matang, sehingga membutuhkan asupan gizi yang mudah dicerna, dan ASI adalah makanan bayi terbaik pada 6 bulan pertama. Mengurangi risiko terkena alergi, mencegah terjadinya obesitas di kemudian hari, mengoptimalkan pertumbuhan otak, memperkembangkan emosi bayi. Komposisi ASI. ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Pada 6 bulan pertama, rata-rata produksi ASI 780 ml per hari. Pada 6 bulan kedua, rata-rata produksi ASI 600 ml per hari. Komposisi ASI dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama asupan gizi dan status gizi ibu, yang kedua itu stadium laktasi. Nah, stadium laktasi ini dibagi 3. Yang pertama, kolostrum, memiliki kandungan imun globulin A yang dapat memberikan perlindungan bagi bayi hingga usia 6 bulan. Selain itu juga kolostrum mengandung trypsin inhibitor atau penghambat enzim trypsin sehingga hidrolisis protein dalam bayi berkurang sempurna. Hal ini justru menguntungkan bagi bayi karena kadar antibodi pada bayi akan bertambah. Yang kedua yaitu transisi atau peralihan, yang merupakan transisi dari kolostrum sampai menjadi ASI matur, diproduksi pada hari ke-7 sampai ke-10 sampai 2 minggu pasca melahirkan. Kadar protein dan vitamin makin merendah sedangkan karbohidrat dan lemak semakin tinggi. Seiring berjalannya waktu, ASI transisi akan terlihat seperti susu matur yang terlihat seperti warna putih. Yang ketiga, ASI matur diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan dan menghasilkan energi sebesar 75 kalori per 100 ml. ASI matur mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua komposisi ini dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Hal yang perlu diperhatikan ibu saat menyusui bayi. Yang pertama, kenali kebiasaan menyusui. Yang kedua, ibu tahu ketika bayi kenyang menyusu. Ketiga, pastikan bayi mendapat ASI formik dan hind milk. Kalau forming milk yaitu ASI yang muncul pada awal proses menyusui yang mengandung banyak cairan dan protein untuk menghilangkan dahaga bayi. Dan hind milk yaitu ASI yang keluar di akhir
yang banyak mengandung protein dan lemak yang berguna untuk memberikan rasa kenyang pada bayi dan berguna untuk menaikkan berat badan bayi. Setelah ibu melahirkan, apakah ibu bisa tetap bekerja? Nah, cara yang perlu disiapkan beberapa hal agar nantinya ASI bisa tetap diberikan kepada bayi meskipun ibu tetap bekerja. Pelajari cara memerah ASI yang baik. Pelajari cara menyimpan ASI. Dukungan keluarga memberikan ASI perah. Cara menyimpan ASI perah. ASI perah disimpan dalam tempat bersih dan tertutup serta beri tanggal ASI perah. Gunakan wadah BPA free. ASI yang baru saja diperah bertahan selama 4 jam. Jika disimpan di kulkas atau chiller, bertahan 2-3 hari. Jika disimpan di freezer kulkas 1 pintu, bertahan 2 minggu. Jika disimpan di freezer kulkas 2 pintu, bertahan 3-6 bulan. Selanjutnya, pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Terdapat prinsip pemberian makanan bayi yang baik. Yang pertama yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, menyusui secara eksklusif. Yang ketiga, pemberian MPASI mulai 6 bulan. Yang keempat, melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Pemberian makanan responsif adalah praktik pemberian makanan yang memperhatikan kebutuhan dan fisiologi anak serta melibatkan proses timbal balik antara orang tua dan anak. Prinsipnya adalah mengenali dan menanggapi tanda lapar dan kenyang pada anak. Ada beberapa yang perlu dihindari. Yang pertama adalah hindari pemberian minuman terlalu banyak sebelum dan saat makan. Hal ini agar anak tidak kenyang menjelang jam makan. Kemudian, hindari memaksa dalam memberikan makanan atau sampai mengancam anak untuk makan. Dan yang terakhir, hindari menonton TV, media elektronik, atau mainan selama makan sehingga bayi fokus terhadap makanannya. Masalah pada pemberian MPASI. Yang pertama, MPASI terlalu dini, MPASI terlambat, bayi mengemut makan, gerakan tutup mulut atau GTM, picky eater atau pemilihan makanan. Yang terakhir yaitu sulit BAB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.